Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian maghrib sampai isya yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di tempat yang suci ini guna melaksanakan kewajiban rutinitas kita setiap hari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada petang hari ini bertepatan dengan jadwal kajian rutin kita yang insya Allah ini adalah merupakan pertemuan terakhir di saat kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang insya Allah mungkin beberapa saat lagi ke depan ya kita akan mendengarkan pengumuman dari pemerintah yang merupakan keputusan yang insya Allah membuat kita semuanya bisa bersatu. Jamaah sekalian, kita langsung masuk pada ayat yang berkaitan dengan puasa, yang tentu ayat yang tidak asing bagi kita, dimulai dari ayat 183 sampai 187, di mana ayat puasa ini adalah ayat yang tidak terulang di dalam Al-Quran. Adapun ayat tentang salat, ayat tentang zakat, itu adalah ayat yang selalu berulang-ulang di dalam Al-Quran. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqamus salata wa atauz zakah. Adapun tentang berkaitan dengan puasa dan yang berkaitan dengannya bulan suci Ramadan, hanya kita temukan di surah Al-Baqarah ini dari ayat 183 sampai 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jadi kita akan membahas satu ayat dulu. Kalau masih ada waktu yang tersedia bisa kita tambah atau kita berikan kesempatan kepada jamaah kita mendiskusikan hal-hal yang penting untuk kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Jadi ayat ini dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Panggilan dan ajakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang sifatnya umum kalau Allah mengatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Adapun ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu yang terlebih dahulu telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amanu billahi wa rasulih, terutama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran
Di dalam surah An-Nisa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitab yang telah diturunkan, termasuk di antara kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian. Maka seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqulu bi ya ayyuhalladzina amanu fa'ari biha sam'aka." Apabila engkau mendengar ayat yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka perbaikilah pendengaranmu baik-baik. Fa innahu imma amrun yu'maru bihi au nahyun yunha anhu. Karena akan datang salah satu di antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama akan datang berupa perintah setelah kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, atau kemungkinan yang kedua akan datang berupa larangan. Kalau dia perintah, al aslu fil amri lil wujub. Kata dalam kaidah usul fikih, asalnya setiap perintah itu adalah wajib. Asalnya setiap perintah itu adalah wajib. Atau kemungkinan yang kedua akan datang larangan, wal aslu fin nahyi lit tahrim, sedangkan asalnya pada setiap larangan itu adalah pengharaman. Adalah pengharaman. Tadi asalnya yang perintah itu adalah wajib asalnya, akan tetapi bisa bercabang kepada tidak wajib, bisa bercabang kepada tidak wajib, yaitu yang hukumnya mustahab atau mandub, atau istilah kita yang sunnat. Demikian pula wal aslu fi an-nahyi lit tahrim, asalnya pelarangan itu adalah pengharaman asalnya. Namun cabang-cabang berikutnya tidak semua larangan itu bersifat haram. Terkadang dia keluar dari asalnya menjadi makruh. Maka sudah ada 4 hukum yang kita temukan di situ. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnat, yang ketiga adalah haram, yang keempat adalah makruh. Tinggal satu yang merupakan penyeimbang antara yang dua ini, yaitu namanya mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Adapun tentang ya ayyuhalladzina amanu di sini, maka memang bukan asalnya sekedar wajib, tapi memang itulah hukumnya yang tetap, yang tidak pernah berubah-ubah lagi. Artinya bagi setiap muslim harus memahami bahwa berpuasa itu adalah hukum yang tidak pernah lagi dirubah hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi salah satu di antara rukun Islam. Antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Itu adalah rukun Islam yang diajarkan Jibril, malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan Jibril mengajarkan kepada Nabi? Di saat kira-kira suasana pengajian seperti ini, kira-kira seperti itu, karena Jibril itu datang dalam bentuk manusia biasa, akan tetapi penampilannya yang sangat bersih, rapi, wangi, berpakaian putih-putih, sampai ia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia mempertemukan lututnya dengan lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking dekatnya. Jadi bukan ada jarak begini, itu masih jauh, tapi lututnya Nabi ketemu dengan lututnya Jibril. Kemudian wa wada'a yadayhi
ala fakhidaihi. Ia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Iya. Siapa meletakkan kedua tangannya di atas pahanya? Yaitu malaikat Jibril. Pahanya di situ ada dua kemungkinan. Di atas kedua pahanya sendiri begini, atau di atas pahanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekedar ingin menggambarkan bagaimana dekatnya Nabi dengan malaikat Jibril, yang kita bisa katakan posisinya Nabi pada saat itu kira-kira seorang murid dan Jibril adalah seorang guru. Pelajaran yang kita ambil bahwa untuk mengambil keberkahan guru itu memang murid harus dekat kepada seorang guru, memuliakannya, mencintainya dan menyayanginya. Yukhbiru ta'ala bima manna bihi ala ibadihi bi annahu faradha alaihimus siyam. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan salah satu pemberian anugerah kepada hambanya. Jadi begitu bahasanya. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan salah satu anugerah karunia yang diberikan kepada hambanya. Sebuah penjelasan yang membuat kita merasa nyaman, karena sebuah kewajiban bukan diidentikan sesuatu yang memberatkan, akan tetapi kewajiban ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia merupakan karunia, berarti kita sebagai hamba itu memang memposisikan diri sebagai hamba yang butuh kepada sesuatu yang Allah berikan itu. Nah, dia menjadi include ketika Allah bermaksud untuk memberikan karunia berupa wajibnya puasa itu, kemudian hamba memposisikan diri betul membutuhkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita merasa ringan, kita merasa nyaman, bahkan mau untuk menerima daripada karunia itu, karena tidak ada karunia yang jelek, tidak ada karunia yang membahayakan. Semua karunia Allah Subhanahu wa taala akan membawa maslahat dalam kehidupan kita. Apa karunia tersebut? Faradha alaihimus siyam. Allah mewajibkan atas mereka puasa di bulan suci Ramadan. Jadi kata-kata kutiba itu artinya telah ditulis. Asalnya kataba yaktubu. Kenapa diartikan difardukan, diwajibkan? Karena sesuatu yang telah ditulis itu tidak bisa dihapus lagi. Jadi tidak ada istilah ditulis, bagaimana pertimbangannya, tidak jadi, tidak jadi. Allah Subhanahu wa taala ketika telah menetapkan untuk hamba itu, maka dialah yang lebih tahu tentang maslahatnya setiap perintah itu. Kama faradahu 'alal umamis sabiqah, juga disebutkan bahwasanya puasa ini juga puasa yang telah difardukan, diwajibkan pada umat-umat yang terdahulu. Berarti ada syariat kita pada hari ini yang sama dengan syariat umat-umat yang terdahulu. Kesamaan itu mungkin dari sisi bahwa dia merupakan kewajiban. Kesamaannya bahwa dia merupakan kewajiban, karena Allah katakan kama kutiba, sebagaimana Allah telah mewajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Jadi Allah mewajibkan pada kalian sebagaimana ia mewajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Kesamaannya sama-sama kita mendapatkan kewajiban. Li'annahu minasyara'i'i wal awamiri allati hiya maslahatul lil khalqi fi kulli zaman.
Ternyata puasa ini adalah merupakan syariat dan perintah yang merupakan maslahat untuk setiap hamba itu pada setiap zaman. Jadi nampaknya salah satu di antara cara hidup, ya, kiat-kiat hidup yang sehat yang telah dijadikan sebagai bentuk syariat di dalam kehidupan kita ini adalah berpuasa, di mana kita dalam 1 tahun atau 12 bulan kita diberikan kesempatan, dibolehkan untuk makan dan minum selama 11 bulan. Kemudian 1 bulan diantaranya kita dianjurkan secara wajib beristirahat untuk mengisi jasmani kita itu dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Disitulah kita dapat memahami as-siyamu huwal imsak. Puasa itu definisinya adalah menahan. Ya, puasa itu adalah kewajiban yang intinya adalah menahan. Nah, kalau puasa secara syar'i adalah menahan makan dan minum. Menahan makan dan minum beserta hubungan suami istri dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ada 2 fajar jamaah sekalian. Ada namanya al-fajrus shadiq, ada namanya al-fajrul kadhib. Jadi al-fajrus shadiq itu adalah ketika dia sudah masuk waktu sholat subuh. Itu namanya fajar shadiq. Artinya fajar yang memang betul-betul sudah masuk waktu sholat fajar. Ada sebelumnya namanya al-fajrus shadiq, al-fajrul kadhib. Kalau diterjemahkan secara letterlek itu al-fajrul kadhib, artinya fajar yang dusta. Kira-kira kalau terjemahan letterleknya. Tapi maksudnya belum masuk fajar yang mewajibkan kita sholat subuh. Kalau fajar kadhib itu adalah fajar yang masih bisa seseorang itu makan dan minum sebelum masuk fajar shadiq. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, sampai terbenamnya matahari. Maka ini menunjukkan puasa itu dari terbitnya fajar kadhib sampai terbenamnya matahari, dimanapun kita berada individu itu, dimanapun itu kita berada individu tersebut. Kalau umpamanya kita berada di daerah yang mungkin siangnya lebih panjang dibandingkan dengan malamnya, maka kita akan melihat standarnya adalah kapan terbenamnya matahari, bukan menghitung berapa jam, bukan menghitung berapa jam. Atau sebaliknya, di satu tempat mungkin siangnya lebih pendek dan malamnya lebih panjang, sehingga tidak mesti selektif dengan jam. Mungkin yang normal, katakanlah seperti di negara kita, yang namanya satu hari itu rata-rata 12 jam, malam itu rata-rata 12 jam. Kita mengatakan 24 jam. Tapi ada wilayah-wilayah yang siangnya tidak sampai 12 jam. Demikian pula malamnya mungkin lebih panjang atau sebaliknya. Jadi bukan jam 6, akan tetapi jam itu adalah merupakan pendekatan. Makanya ada jadwal imsak selama 1 bulan itu jam 6:01, jam 6:02, begitu biasanya. Itu sekedar pendekatan. Yang asal adalah kapan terbenamnya matahari. Nah, mungkin sudah dilakukan semacam eksperimen uji coba bahwa kalau pada tanggal sekian itu jam 6 sekian itu pas sudah terbenam matahari, maka ditetapkanlah seperti itu. Nah, kalau kita bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain, katakanlah umpamanya kita di Makassar dengan Jakarta tentu
berbeda 1 jam. Maka tentu kita sebagai orang Makassar ketika pindah ke Jakarta, maka yang diikuti adalah terbenamnya jam Jakarta, bukan Makassar. Ya. Umpamanya jam 6 di Makassar sudah buka. Karena kita orang Makassar berangkat ke Jakarta, ya, bilang saya buka Mina karena saya orang Makassar. Padahal baru jam 5 di Jakarta. Tentu yang kita maksudkan adalah pada setiap tempat, pada setiap tempat. Ada daerah-daerah, ya, yang masya Allah memperlihatkan kemahakuasaannya. Pernah di shooting itu, pernah ada di viral itu, di medsos itu, di mana ya, di Soviet, di daerah-daerah yang lebih barat lagi ke sana, ya, yang mana waktu berpuasa mereka itu sekitar 3 sampai 4 jam saja. 3 sampai 4 jam saja. Di mana setelah melewati 4 jam terbenam betul matahari. Terbenam betul matahari. Nah, kalau yang seperti itu masih mudah kita menghukumi cara berpuasanya. Tapi ada wilayah seperti di daerah kutub yang 6 bulan siang, 6 bulan malam. Kira-kira bagaimana cara kita berpuasa kalau seandainya kita berada di daerah itu? 6 bulan siang, 6 bulan malam. Nah, apa kira-kira kalau 6 bulan siang, 6 bulan pokoknya puasa terus? Itu tentu tidak mungkin. Iya. Juga demikian merembet kepada hukum-hukum yang lain. Bagaimana cara sholat 5 waktunya orang seperti itu di daerah yang seperti itu, yang tidak normal seperti daerah-daerah lain. Ulama sudah memfatwakan bahwa daerah yang seperti itu tidak normal siangnya dan tidak normal malamnya, mereka mengambil pendekatan pada daerah yang terdekat. Pada daerah yang terdekat yang normal siangnya dan normal ya malamnya. Jadi umpamanya apa? Daerah apa dekat dengan apa? Daerah kutub dekat dengan apa? Ya. Katakanlah India mungkin atau apa? Ya. Maka orang yang di daerah kutub ini itu mengambil standar waktu yang berada di daerah India karena itulah yang terdekat. Ya, walaupun mungkin ya masih jam 2 malam umpamanya, oh ternyata di India, ini contoh saja, ternyata itu jam 2 siang berarti jam 2 malam mereka berpuasa. Iya. Kapan terbenamnya matahari di India, maka mau jam berapa di tempat yang tidak normal siang dan malamnya itu, mereka mengikuti daripada tempat yang lebih normal itu. Nah, itu fatwa di antara para ulama kita tentang keadaan-keadaan yang seperti itu. Iya. Jadi puasa adalah merupakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dari zaman ke zaman, karenanya Allah juga mewajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Wa fihi tansyitun li hadhil ummah bi annahu yanbaghi lakum an tunafisu ghairakum fi takmilil a'mali wal musara'ati ila salihil khisal. Subhanallah. Satu pelajaran yang kita ambil dari ayat ini, ketika Allah mengatakan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Fihi tansyitun li hadhil ummah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang sebelum kita yang juga berpuasa. Di situ ada isyarat Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk berkompetisi. Ya. Memotivasi kita untuk berkompetisi, untuk bertanding. Karena ternyata puasa ini adalah sebuah kewajiban yang telah diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Maka kalau dia sebuah kewajiban yang telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu dan diwajibkan untuk kalian juga, maka seharusnya kalian tidak memahami itu adalah bentuk itu adalah bentuk pembebanan dari Allah Subhanahu wa taala semata, akan tetapi diambil dari sisi-sisi motivasinya bahwa seharusnya kita berusaha untuk berlomba dalam setiap kebaikan itu, walaupun perlombaan ini antara umat dengan umat yang sebelumnya. Kita umat Muhammad SAW, kita harus berlomba dengan umat-umat yang terdahulu. Seakan-akan
bahwa kalau umat yang terdahulu itu bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya, kira-kira seperti itu motifnya. Kalau umat-umat terdahulu itu Allah wajibkan dan membuat kemaslahatan bagi mereka, maka kenapa hal itu kita tidak merespon? Karena itu ternyata sesuatu ibadah yang telah teruji kemaslahatannya sepanjang zaman. Nah, itu maksudnya. Yambaghi lakum an tunafisu ghairakum fi takmilil a'mal. Hendaklah kita berlomba, ya, berkompetisi dengan orang lain dalam menyempurnakan amalan-amalan kita, wal musara'ati ila salihil a'mal, dan bersegera untuk melakukan setiap amal kebajikan yang diperintahkan. Apatah lagi memang di dalam Al-Quran, pembahasan-pembahasan kita sebelum-sebelumnya, banyak ayat-ayat yang ketika menyuruh untuk melakukan amal saleh itu memang menggunakan kata kerja cepat, segera, bahkan lari. Umpamanya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah untuk menjemput ampunan dan surga Tuhanmu yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melakukan setiap kebaikan. Fafirru ilallah, berlarilah engkau menuju kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah dipanggil untuk salat Jumat, sudah dengar azan, maka bersegeralah, bersailah sebagaimana kalian bersa'i antara Safa dan Marwah ketika kalian umrah atau haji, maka bersegera pula untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu laisa minal umuri tsaqila alladhi ikhtussitum biha. Dan bahwasanya kita ini orang-orang beriman tidak boleh menganggap puasa ini adalah perintah yang berat yang Allah khususkan bagi kita saja. Iya. Artinya, kalaupun kita menganggap berat, kita ingat bahwa ini kewajiban bukan dikhususkan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang secara psikologi, Pak, kita merasakan ketika ada sesuatu yang berat. Akan tetapi ketika kita merasa bahwa semua kita terlibat, maka paling tidak secara perasaan dan psikologi itu sudah terasa ringannya. Sudah terasa ringannya. Ya, apapun Pak yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Saya kasih contoh yang ya mungkin agak jelek. Ya. Contohnya begini, Pak. Itu kalau ada pencuri yang ditangkap. Ya, pencuri yang ditangkap, ya tentulah dia ingat bagaimana hukumannya. Paling minimal dimasukkan dalam penjara, ditahan di sel. Ya. Ada 5 pencuri. Ada 5 pencuri. Iya. Yang 4 lolos, yang 1 ditangkap. Yang 4 lolos, 1 ditangkap. Iya. Ini yang 1 yang ditangkap ini, itulah mungkin situasi yang paling berat dalam hidupnya ketika dia ditangkap sendirian. Tapi ketika dia ditangkap 5-5-nya dan dijebloskan semuanya, ya, walaupun itu berat, dia mengatakan, ya kan bukan saya sendiri, ya, kita semuanya, ya, kita semuanya. Makanya setan itu kenapa dia menggoda manusia? Karena dia sudah tahu akan bagaimana beratnya ketika dia sendiri dalam neraka. Ya. Kenapa iblis itu menggoda terus? Salah satu di antara hal yang diinginkan oleh iblis itu, bahwa kalau kita banyak dalam neraka, walaupun itu tempat siksaan, tapi paling tidak secara psikologi ada perasaan ringan sedikit karena kita banyak. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang namanya kewajiban itu ketika kita berjamaah, itu kita akan merasa ringan. Salah satu contohnya jamaah sekalian, kenapa satu Ramadan, ya, walaupun ada di antara kita yang mungkin tidak pernah puasa-puasa sunat sebelumnya, tapi begitu satu Ramadan langsung bisa, Pak. Tidak ada yang tidak bisa insya Allah, kecuali memang tidak mau. Nah, itu yang kita tidak masukkan, itu yang tidak mau. Iya. Tapi kalau puasa sunat susah, Pak. Kenapa? Karena tidak berjamaah. Lebih banyak orang yang makan dibandingkan dengan yang puasa. Makanya seperti saya katakan biasa, orang yang puasa sunat itu kadang-kadang jam 10 dia sudah buka.
Kadang-kadang jam 10 sudah buka. Kenapa? Karena terlalu banyak orang yang dilihat. Tapi kalau yang namanya puasa wajib, Pak, iya, tidak ada orang yang kita lihat. Semua orang tidak ada yang makan. Masa saya mau makan? Nah, itu salah satu di antara hikmahnya Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Tsumma dzakara ta'ala hikmatahu fi masyru'iyyatis shiyam. Kemudian Allah menyebutkan hikmah disyariatkannya puasa itu, faqala la'allakum tattaqun, maka Allah mengatakan mudah-mudahan kalian bertakwa. Kata-kata la'alla dalam Al-Qur'an yang diterjemahkan mudah-mudahan itu bukan mudah-mudahan seperti istilah kita. Ya, mudah-mudahan dapat rezeki, mudah-mudahan ada transferan masuk, mudah-mudahan dia datang. Artinya ada kemungkinan datang, ada kemungkinan tidak. Tapi kata la'alla dalam Al-Quran itu maknanya adalah pasti. Kata la'alla dalam Al-Quran itu maknanya adalah pasti. Jadi kalau kita puasa sesuai dengan aturan-aturan dalam Islam ini, la'allakum tattaqun, pasti akan menghasilkan ketakwaan. Bukan ada kemungkinan takwa, ada kemungkinan tidak. Fa inna siyama min akbari asbabit taqwa. Jadi banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan itu yang menjadi penyebab kita bisa sampai pada tingkat ketakwaan. Akan tetapi di antara sekian banyaknya kemungkinan sebab pemicu untuk kita bisa cepat mendapatkan derajat ketakwaan itu, kata penulis ini adalah as-siyam, puasa inilah yang paling ideal untuk mempercepat kita sampai pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna fihi imtithalu amrillahi wajtinabu nahyihi. Karena kalau orang puasa betul, di situ ada mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di situ ada mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan di antara hal yang bisa menyebabkan seseorang itu berkualitas dalam mengikuti perintah dan berkualitas dalam meninggalkan larangan ketika dia ikhlas. Ya, jadi di antara sebab yang menyebabkan seseorang itu mudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan dan akhirnya menghasilkan takwa, yaitu ketika ikhlas. Karena bisa saja kita menjalankan perintah, meninggalkan larangan, tapi dari sisi keikhlasan itu belum kita sampai ke sana. Nah, puasa itu jamaah sekalian, kita melaksanakan perintah ketika kita betul-betul melaksanakan perintah, maksudnya kita menahan makan dan minum. Hubungan suami istri itu adalah perkara yang sangat potensial untuk menyampaikan kita kepada keikhlasan. Kenapa jamaah sekalian? Karena puasa ini sesuatu yang tidak terlihat wujudnya. Sama orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa, Pak. Ya, apa bedanya? Ada orang ya yang baru-baru minum. Kan laparnya kurasa ini, padahal dia sudah makan apa, dia sudah ini. Bisa orang seakan-akan dia puasa. Iya. Sudah dia cambuk coto apa. Berapa jam lagi ini? Ya, pura-pura seperti itu. Iya. Kita tidak tahu. Makanya kalau orang betul-betul menahan itu adalah menahannya insya Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puasa itu sesuatu yang bisa kita rekayasa. Iya. Tidak ada bedanya antara orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa. Beda dengan salat, beda dengan haji, beda dengan umrah. Salat itu kelihatan orang takbiratul ihram. Ya, kelihatan orang ada di shaf itu. Tapi orang yang berpuasa itu tidak kelihatan, Pak. Itu tidak kelihatan. Makanya dikatakan di antara ibadah yang bisa mempercepat untuk kita sampai kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa mimma ijtama'a alaihi at-taqwa, di antara hal-hal yang kita katakan bahagian daripada unsur-unsur ketakwaan dalam puasa itu, anna as-sha'ima yatruku ma harramallahu alaihi minal akli wasyurbi wal jima'i wa nahwiha. Di mana orang yang berpuasa itu meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa makan, minum dan hubungan suami istri. Ada juga pelajaran yang kita ambil di sini,
bahwa memang puasa itu mendidik kita kepada keberhati-hatian yang lebih tinggi, di mana hukum asalnya makan dan minum itu boleh. Ya, jadi hukum asalnya makan dan minum itu di siang hari adalah hukum asalnya boleh. Akan tetapi di bulan Ramadan, sesuatu yang hukum asalnya boleh itu menjadi diharamkan untuk sementara, menjadi tidak diperbolehkan untuk sementara. Apa intinya di situ? Bahwa orang yang berpuasa itu yang hukum asalnya saja boleh, ketika ada larangannya untuk meninggalkan untuk sementara bisa dia lakukan, apatah lagi meninggalkan yang hukum asalnya memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan ayat itu mengatakan bahwa kalau makan dan minum, ya hubungan suami istri, adalah perkara yang hukum asalnya boleh, tapi ketika dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka mampu untuk kita lakukan, maka lebih mampu untuk kita meninggalkan yang hukum asalnya haram. Iya. Yang dilarang kita memakannya ketika kita puasa kan harta kita sendiri, dilarang makan harta kita sendiri. Maka dapat difahami kalau kita berhasil dalam puasa itu meninggalkan untuk tidak memakan hartanya orang lain dengan cara yang batil, seharusnya lebih memungkinkan untuk kita lakukan. Karena milik kita saja yang hukum asalnya boleh, itu bisa kita tinggalkan kalau Allah yang memerintahkan. Nah, itu maksudnya dari sisi gimana mencapai derajat ketakwaan itu lewat puasa itu. Allati tamilu ilaiha nafsuha mutaqarriban bidzalika ila Allah Subhanahu wa taala, di mana hal itu ditinggalkan betul-betul dia jadikan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, rajian bitarkiha thawabahu, di mana ketika meninggalkan segala apa yang dilarang itu berharap untuk diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita melihat secara kenyataan, Pak, ya, di saat kita berpuasa apalagi di bulan suci Ramadan, memang ya nampak itu bahwa ada bedanya antara bulan Ramadan dan bukan bulan Ramadan. Ya, biasanya kita lebih cepat ke masjid, sampai di masjid kita lebih mudah kayaknya baca-baca Quran. Artinya ada pengaruhnya suasana bulan suci Ramadan itu. Fahadha minat taqwa. Ini adalah bagian daripada ketakwaan. Wa minha anna as-saima yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala fayatruku ma tahwa nafsuhu ma'a qudratihi alaihi. Yang kedua, orang yang berpuasa itu pada hakikatnya dia melatih dirinya. Dia melatih dirinya untuk merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang hilang dari kebanyakan kita dalam keseharian kita, ya Mas. Kenapa kita jatuh pada pelanggaran? Karena kita tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berbohong? Kenapa kita berdusta? Kenapa kita merekayasa? Kenapa kita palsukan tanda tangan? Ya, macam-macam. Kenapa kita memakan uang pajaknya masyarakat? Ya. Itu semuanya karena tidak merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya proyek itu, Pak, selalu ada pengawasnya. Kenapa proyek itu ada pengawasnya? Karena anak buah ini kalau tidak ada pengawas, ya dia main-main. Ya, dia main-main dalam pekerjaannya. Tapi kalau ada pengawas, dia sungguh-sungguh. Ya, yang jadi masalah kalau anggota sama pengawas bersongkol. Nah, itu yang jadi masalah. Itu dalam kehidupan manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah sedikit pun berubah hal tersebut. Li'ilmihi bittila'illahi alaihi wa minha anna as-siyama yudayyiqu majar asy-syaitan. Di antaranya ternyata puasa itu menyempitkan peredaran gerakan daripada syaitan itu, karena dalam hadis memang itu disebutkan bahwa syaitan itu bergentayangan di peredaran darah manusia itu, di peredaran darah manusia. Makanya ketika kita berpuasa, ya, peredaran darah kita itu menyempit, dan secara teori itu syaitan akan susah untuk menggoda sebagaimana di saat kita kenyang. Kemudian fabiyasyami yad'ufu nufuduhum wa taqillu minhul ma'asi. Wa minha anna as-sa'ima fil ghalibi takthuru ta'atuhu wa ta'atu min khisalit taqwa.
Di antaranya lagi bahwa orang yang berpuasa itu biasanya kebanyakannya bertambah ketakwaannya, dan bertambahnya ketakwaan itu adalah di antara tanda-tanda bertambahnya ketakwaan. Wa minha annal ghaniya idza dzaqa alamal ju'i aujaba dzalika muwasatal fuqara. Di antaranya bahwa orang yang berpuasa itu adalah merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak punya, terutama orang-orang kaya. Itu akan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak punya. Jadi inilah bentuk syariat yang ketika kita melakukannya tidak berupa teori, akan tetapi langsung kita bisa merasakan, dan dengannya akan menimbulkan kepedulian di kalangan kita. Baik jamaah sekalian, karena sudah masuk waktu, mungkin ya tidak mengapa kita pakai waktu barang 5 menit sedikit ya, sampai 10 menit sebagai penutup daripada pengajian kita ini. Tafadhal, silahkan Bapak sekalian kalau ada yang ingin bertanya ya dari pembahasan-pembahasan kita, atau apa saja yang berkaitan dengan masalah Ramadan dan puasa, ya kalau saya tahu insya Allah saya jawab. Tafadhal. Iya, yang bertanya, yang angkat tangan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Jadi pertanyaan kami terkait dengan puasa di bulan Sya'ban. Puasa di bulan Sya'ban. Bagaimana? Apakah hukum seseorang melaksanakan puasa 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan? Karena saya dengar dari teman bahwa ada datang riwayat yang mengatakan bahwa ada larangan ketika memasuki bulan Ramadan berpuasa di bulan Sya'ban sehari atau 2 hari. Oh iya, baik. Iya, jadi memang benar ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang mendahulukan puasa sehari atau 2 hari sebelum masuk bulan Ramadan. Itu adalah larangan yang sifatnya pengharaman. Jadi bagaimana kalau umpamanya ada orang yang masih punya utang puasa tinggal 2 hari, maka dia tidak masuk dalam larangan itu, karena dia puasa berkaitan dia membayar utang. Satu. Yang kedua, bagaimana kalau ada orang yang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum masuk bulan Ramadan, karena kebiasaannya selama ini selalu puasa sunat. Katakanlah sebelum masuk Ramadan itu ya dapat hari Kamis atau hari Senin, ya maka dia tidak masuk dalam larangan itu. Kalau kebiasaannya dia berpuasa sunat ya setiap bulan. Nah, yang mana yang masuk dalam larangan ini? Yang masuk dalam larangan ini dilarang puasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, yang menjadikan sebagai bentuk keberhati-hatian. Dia bilang, puasa memang saya sebelumnya deh, siapa tahu masuk Ramadan, salah pemerintah dalam menentukan, atau salah Ki Muhammadiyah dalam menetapkan hisab. Tidak boleh seseorang karena dengan alasan keberhati-hatian dia mendahului. Ya, dia bilang, ku cambuk memang saya, ya 2 hari mau puasa ini walaupun belum masuk Ramadan, lebih berhati-hati. Itu keberhati-hatian yang dilarang di dalam agama. Jadi berhati-hati baik, berhati-hati itu dianjurkan, akan tetapi keberhati-hatian dalam hal-hal yang disyariatkan. Ya, termasuk diantaranya dalam hal ini, ya secara khusus kalau orang mau memperbanyak puasa-puasa sunat di bulan suci, di bulan Sya'ban, itu boleh juga, ya. Boleh juga dia memperbanyak puasa-puasa sunat di bulan Sya'ban, karena Nabi SAW adalah orang yang paling banyak puasa sunatnya itu di bulan Sya'ban. Tinggal puasa Ramadan mungkin yang mengalahkan. Artinya hampir-hampir bisa dikatakan dalam hadis itu, hampir-hampir juga Nabi berpuasa 1 bulan, tapi tidak juga sampai 1 bulan. Seperti itu. Iya. Ada lagi pertanyaan kedua?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya mau tanyakan, tidak keluar dari substansinya maka masalah puasa. Iya. Nah, puasa tadi yang diberikan oleh Ustaz adalah syariat yang wajib, menahan lapar, ingin dan lain sebagainya. Ya saya mau tanyakan di sini Ustaz, apakah sah puasanya itu orang yang makan bunga uang atau uang soko? Sahkah itu puasanya orang? Makasih Ustaz. Iya. Iya. Jadi kalau dia makan bunga uang tadi, kalau dia makan bunga uang di siang hari, ya, baik sogo ataupun bukan sogo, pasti batal puasanya. Ya, kalau makan di siang hari. Nah, saya mungkin ingin menyederhanakan bagaimana hukumnya puasanya orang, dia berpuasa tapi dia juga melakukan pelanggaran-pelanggaran besar. Contohnya makan uang riba apa lain sebagainya. Nah, ibadah itu Pak didefinisikan. Ibadah itu definisikan. Ibadah itu ada syaratnya, ibadah itu ada rukunnya. Ya. Apa rukunnya? Umpamanya puasa. Ya, tidak makan dan tidak minum. Apa rukunnya sholat? Ini. Apa rukunnya haji? Ini. Jadi selama dia melaksanakan yang rukun yang berkaitan dengan ibadah tersebut, maka puasanya, sholatnya itu tetap sah. Tetap sah. Adapun dengan pelanggarannya yang lain, dia tetap berdosa. Jadi sah puasanya, tapi dosanya ketika dia memakan barang haram, sogot dan sebagainya tadi itu, dia tetap berdosa. Jadi dia berpuasa, tapi plus dia berdosa karena kenapa dia sah? Karena dia tidak berkaitan dengan syarat sahnya puasa itu. Dia tidak berkaitan dengan syarat sah puasa itu, akan tetapi dia merupakan dosa tersendiri. Ya, baik dia puasa atau dia tidak puasa, tetap saja dia berdosa. Nah, contoh, saya kasih contoh Pak. Di antara hal yang masuk dalam syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Jadi kalau orang kelihatan auratnya itu tidak sah sholatnya Pak. Nah, mohon maaf ini ada kesempatan untuk saya memperjelas. Mohon maaf. Biasa itu ada anak-anak muda yang pakai celana robek, lepais. Ya. Kalau di samping memang ya tidak layak, ya. Kalau robeknya itu di bagian betisnya, insya Allah secara hukum fikih itu sah. Ya, sah. Karena betis bagi laki-laki itu bukan aurat. Tapi kalau yang robek di bagian pahanya, ya, sini. Pas dia sujud atau ruku memang terbelah, kelihatan itu pahanya, maka itu tidak sah. Karena kelihatan auratnya. Dari mana diambil? Bahwa syarat sahnya salat itu adalah menutup aurat. Nah, maka hati-hati yang pakai celana robek-robek, ya. Iya. Nah, sekarang bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang pakai cincin emas salat? Pakai cincin emas salat. Sah salatnya atau tidak? Dia pakai cincin emas salat. Sementara ada pelarangan bagi laki-laki pakai emas. Kebetulan dia pakai cincin emas salat. Sah. Kenapa? Karena tidak memakai cincin emas bukan persyaratan sahnya salat. Iya, tidak pernah kita belajar fikih syarat sahnya salat tidak memakai cincin emas, tidak pernah. Akan tetapi kalau ada orang yang salat dia pakai cincin emas, salatnya sah, tapi dia tetap berdosa karena pakai cincin emas. Jadi dia dibedakan. Ada lagi, menutup aurat itu adalah syarat sahnya salat. Menutup aurat adalah syarat sahnya salat. Nah, kalau ada pelanggaran dalam syarat itu, maka ibadah itu menjadi batal juga. Contoh begini, kan tadi pakai cincin, salatnya tetap sah. Karena tidak memakai cincin emas tidak merupakan syarat sahnya salat. Ingat Ki.
tidak memakai cincin bukan persyaratan salat sahnya salat. Tapi umpamanya menutup aurat itu merupakan salah satu syarat sahnya salat. Bagaimana kalau dalam persoalan menutup aurat itu ada pelanggaran? Pada syarat yang ditetapkan dalam syariat itu ada pelanggaran. Umpamanya kalau dia menutup aurat pakai baju emas, iya, atau pakai celana emas, iya, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Kenapa? Karena yang dia pakai menutup aurat itu adalah emas yang diharamkan bagi laki-laki. Jadi kalau dia pakai baju emas tidak sah salatnya. Tapi bagaimana kalau umpamanya dia pakai songkok emas salat? Bagaimana kira-kira kalau ada orang songkoknya emas, dia salat pakai songkok emas, sah salatnya atau tidak? Sah. Kenapa sah? Ya. Kalau kita mau jadikan tidak sah kita punya salat, buat persyaratan begini. Karena pakai songkok syarat sahnya salat. Kalau kita mau jadikan salat kita tidak sah, buat persyaratan begini. Pakai songkok syarat sahnya salat. Nah, ternyata songkok kita terbuat dari emas. Tapi syarat sahnya salat, kalau kita tidak masukkan syarat sahnya salat pakai songkok, maka sah salat kita. Yang mana yang benar? Ya? Ya? Pakai songkok syarat sah atau tidak? Ya? Bapak-bapak yang tidak pakai songkok berarti tadi tidak sah salatnya. Ya? Ini namanya budaya, Pak. Ini namanya budaya. Jadi, ya, aman bapak-bapak yang tidak pakai songkok, ya, bahwa tidak pakai songkok itu bukan merupakan syarat sahnya salat. Cuma kalau ustaz tidak pakai salat, pasti orang lihat-lihat bilang, kenapa ustaz tidak pakai salat? Ya, itu namanya budaya yang harus kita pelihara, Pak. Masih ada yang mau bertanya? Satu lagi, terakhir. Ya, silakan Pak Ji. Bagi banyak anak muda yang pakai celana apa itu ya, kedodoran itu, pada saat sujud kelihatan pantatnya. Iya. 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 Kalau itu Pak Ji itu, iya, kalau itu bukan sekedar tidak sah, tapi lakbi kalau begitu. Ya. Ya, itu sudah. Iya. Artinya kalau paha itu masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah dia aurat bagi laki atau tidak. Tapi kalau yang bagian ini, ya, makanya hati-hati betul. Ya, bagus ini diingatkan ini. Ya, umpamanya karena kedodoran ke bawah, ya. Dan Allahul musta'an. Kadang-kadang dia yang berbuat begitu kita yang malu. Iya. Dia sendiri yang kelihatan orangnya, dia tidak merasa malu. Bukan kita yang berbuat, kita merasa malu. Kalau pas kita di belakangnya, iya, pas kita sujud, Allahul musta'an. Iya. Nah, ini makanya ya anak-anak muda ya perlu diperhatikan hal-hal yang sifatnya kelihatannya sepele, tapi ya ini bisa membuat ibadah kita tidak sempurna. Ya, maka kita mengikuti apa kata Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan-perhiasan kalian di saat kalian mau sholat. Maksudnya pakai pakaian yang layak, ya, pakai pakaian layak. Jangan pakai training spa itu yang dipakai main bola, itu yang pakai ke kebun, yang pakai macam-macam. Waduh, ya semuanya, ya. Padahal kalau kita ini ke pesta ini tidak mungkin kita mau pakai yang biasa-biasa, pasti yang baik, Pak. Bagaimana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, memakai pakaian-pakaian yang tidak layak. Itu pun ya tetap kita katakan tetap insya Allah sah selama dia menutup aurat. Ya, cuma ada namanya perbedaan persoalan budaya, kebiasaan. Nah, itu yang perlu kita jaga juga dalam kebersamaan kita. Mungkin ini saja yang kita bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.